Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube-nya Frankie Family Channel. Nah Sobat F, di video kali ini aku mau sharing ke kalian lagi pokoknya tentang usaha di kalangan anak muda yang bisa kalian kerjain di rumah, atau para ibu-ibu yang di sana yang bisa waktunya fleksibel, yang ada di rumah juga bisa mungkin ini merekomendasiin usaha yang terbaru di kalian, di kehidupan kalian. Nah kita mau lihat proses pembuatan keripik basreng yang produksi kita sendiri dan kita jual juga sendiri. Yuk ikutin terus video sampai habis ya. Hai, nah ini anak kedua aku, ini namanya Isa. Halo Isa, halo. Nah, Isa lagi main ya. Nah jadi kita kenapa buka usaha di rumah, karena kenapa aku buka usaha di rumah, karena aku maunya sambil ngurus anak-anak juga sambil ibadah gitu kan. Kalau misalnya kita tinggalin kerja, anak-anak masih kecil kan kasihan juga. Nah aku selain usaha kosmetik aku juga usaha keripik basreng. Jadi dibantu sama suami untuk produksi dan pemasarannya. Suamiku juga baik banget, alhamdulillah, support apapun usaha yang aku lakukan, usaha yang aku jalankan, dia support dan dia bantu ya. Alhamdulillah banget, terima kasih suamiku. Nah bentar lagi kita mau OTW dapur, kita lihat proses pembuatan basrengnya. Cekidot. Nah Sobat F, ini aku lagi di luar. Kita masuk ke dalam. Aduh, gerah ya. Ini rumah sederhana aku, rumah kita berdua ya. Sekarang alhamdulillah di tahun 2024 aku dan suami udah nempatin rumah baru, meskipun gak baru. Nah ini dia rumah kita, rumah kecil kita, semoga membawa berkah buat semuanya. Ini lagi pada nonton TV, kita OTW dapur ya. Nah ini dia dapurnya, maaf ya teman-teman, dapurnya masih nggak estetik apa. Hai, nah ini suami aku. Assalamualaikum Sobat F. Nah Sobat F, ini suami aku lagi potong-potong basreng. Nah ini dia, ini lagi proses awal ya. Ya, jadi kita bikin usaha cemilan juga, basreng ya, bakso goreng. Jadi untuk yang potong ngegoreng gitu ya. Jadi nanti pada saat bumbuin itu nanti Fitri, ntar packing gua lagi. Jadi saling kerja sama ya. Cuma lebih banyak gua porsinya. Jadi gitu ya. pasarin juga suami gitu. Jadi ini kita juga potong masih manual gitu ya, manual. Ya kalau biasanya kalian lihat itu basreng bentuknya persegi panjang gitu ya. Ya betul ya, persegi panjang gitu. Nah kita ngebuatnya sesuai dengan bentuk dari basrengnya aja gitu. Dan lumayan besar-besar kita potongnya, tapi tipis gitu ya, bisa kalian lihat tipis. Jadi nanti hasilnya tuh kriuk pada saat dimakan gitu. Nah ini sebelumnya udah cuci tangan dulu ya. Ya, kebersihan nomor 1 ya. Nah ini totongnya. Jadi awalnya itu proses basrengnya kita nggak bikin sendiri, cuma lagi beli ke agen basreng. Betul. Terus kita diamkan. Itu kemasan bentuknya ya, kemasan berapa sih? 250. Enggak, dia per butir. Per butir hitungannya, nggak tahu berapa gramnya. Di tulisannya sih 25 butir gitu ya. Nah setelah itu kita diamkan dulu di dalam kulkas, ditaruh di freezer boleh. Bagusnya di freezer, cuma jangan langsung yang beku, soalnya kalau beku banget
ya nanti PR lagi buat apa namanya, jangan Supaya sampai nggak keras. supaya nggak keras, karena kalau beku ya pisaunya kasihan juga. Cuma kalau misalkan pada saat kita beli langsung memotong, itu juga lembek banget basrengnya, jadi malah yang ada susah dan lengket nanti basrengnya. Jadi sudah kita bekuin, sekiranya kita tekan itu lumayan keras, pas dipotong nggak begitu keras, ya udah itu udah bagus, udah enak untuk dipotong. Jadi hasilnya pun juga bagus, dia nggak hancur gitu. Itu resipnya udah nyala kan? Jadi kita motongnya juga enak gitu, nggak lengket. Nah ini bisa kalian lihat ya ininya. Dulu itu kita sebetulnya ini udah berapa lama ya kita usaha basreng ini? Dari bulan Maret. Bulan Maret, udah mau hampir setahun ya ininya ya. Cuma memang karena kita fokus ke basreng untuk promosiin, marketingin, jadinya untuk bikin kontennya dikesampingkan dulu gitu. Akhirnya kita bisa bikin konten ini gitu ya. Nah awalnya itu kita motongnya ini dibagi dua. Ini dibagi dua, terus dipotong, baru itu jadinya kecil dan gampang hancur dia. Makanya dari banyak masukan sama konsumen akhirnya kita mutusin untuk motongnya itu langsung satu basreng ini gitu. Jadi memang bentuknya sih nggak beraturan, tapi gimana caranya kita pada saat motong itu ngegoreng sampai packing, rasa kriuknya itu masih ada gitu ya. Dan jangan sampai motongnya itu ketebelan. Kalau ketebelan kriuk, tapi kalau kadang nanti malah gimana ya, butuh effort lebih tinggi untuk ngunyahnya gitu kalau ketebelan gitu. Makanya sebisa mungkin sih kita motongnya berusaha jangan sampai patah, tapi tipis gitu ininya gitu. Terus juga untuk basreng kan rata-rata ya di kemasannya itu, apalagi kalau yang rasa pedas itu kemas. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk basreng ini memang banyak sebetulnya ya saya pesaing-pesaing, bahkan yang udah duluan yang sudah terkenal sampai jualannya itu banyak lah gitu ya ini. Nah makanya dari situ kita termotivasi untuk coba membuat juga gitu. Nah dari termotivasi itu kita coba terus ya, alhamdulillah responnya tuh baik gitu. Dan karena gue juga bisa promosiin di tempat kerja, jadinya gue juga promosiin ke tempat kerja ke teman-teman. Alhamdulillah sih responnya bagus ya, jadi banyak yang beli, banyak yang pesen. Dan juga ada yang bilang sih dibandingkan sama yang dijual-jual online, basreng buatan kita tuh lebih kriuk, lebih berasa bumbunya, terutama yang pedas juga nggak begitu pedas banget. Karena kalau di basreng yang online itu pedesnya ya ampun ya, pedes banget. Kadang kalau misalkan ketemu sama pembeli atau customer yang tidak begitu suka pedes, jadinya malah nggak kemakan, kan mubazir gitu. Makanya kalau kita mencoba berusaha apapun masukan dari customer, itu baik teman gua yang beli atau customer ngasih pendapat mereka gitu, yang ngasih saran, kita tampung, kita terima. Jadi dari situ kita belajar untuk apa sih yang kurang, apa sih marketing yang perlu kita lakukan gitu untuk semakin banyak pembelinya gitu ya. Terus juga yang langganan pun juga tidak pergi ke penjual-penjual basreng yang lain gitu, karena memang sudah pas, cocok untuk rasa dari kita gitu. Nah cuma ada juga masukan dari teman gue begini nih, dia bilang kalau misalkan memang mau coba untuk pedesnya itu dibuat level gitu, level seperti kayak di makanan-makanan lainnya gitu ya, ada level
0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ininya. Nah, di situ kita juga lagi mikir itu ya gimana untuk ini. Soalnya yang sudah nanti kalian juga bisa melihat pada saat proses membumbuinya kayak gimana sama Fitri. Itu kita langsung aduk semuanya gitu. Karena memang menghemat waktu, terus juga pesanannya banyak. Jujur aja kita untuk proses seperti ini tuh kita hanya berdua. Dibantu pun juga kadang-kadang sama orang tua, ibu untuk motong. Kalau untuk ngegoreng, ngebumbuin ya benar-benar kita berdua tok. Sampai packing juga butuh waktu loh, nggak sebentar ini ya. Lama juga butuh waktunya. Makanya kejar-kejaran sama waktu, terus juga gue juga sambil kerja. Masukan teman gue tuh ya gue terima gitu ya, emang ada benernya gitu. Cuma karena memang kita belum bisa untuk punya karyawan gitu ya, terus waktunya bener-bener gimana cara kita manage, apalagi juga punya anak yang masih aktif-aktifnya ya, yang masih bergantung sama mamanya gitu. Kadang juga mamanya lagi kerjain sesuatu ya ke papanya gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita usahakan tetap berjalan, tapi untuk masukan yang level-level tuh kita belum bisa gitu. Karena gue mikirnya kalau misalkan level, berarti level 0-nya itu kita masukin semua nih dalam satu wadah gitu, bumbuin, itu level 0. Tapi pada saat nanti ada yang pesan level 1, berarti kita ambil porsi yang sesuai dengan pesanannya, dikasih lagi bumbunya gitu kan. Nah itu kan butuh proses waktu gitu ya, butuh waktu. Nah itu yang masih belum kita sanggupin. Jadi sampai saat ini kita menjualnya masih di level standar 0. Jadi masih ya banyak yang bilang juga udah cukup kok pedesnya gitu. Masih belum ketemu sih orang yang benar-benar pecinta pedes banget gitu ya, belum ketemu. Jadi masih menggunakan yang ukuran pedasnya itu standar gitu ya. Terus selain yang pedas juga kita membuat yang gurih. Gurih itu menggunakan bumbu ayam bawang dan bumbu lainnya supaya basreng itu terasa asin dan gurih gitu ya. Cuma tetap kita tidak pakai MSG atau micin gitu ya. Kita nggak pakai bebas itu. Terus untuk kemasannya di awal kita membuat tuh kita ngebuatnya kemasan 5.000, kemasan 60 gram, terus 250 gram, 500 gram sampai 1 kilo. Nah dari situ ada yang beli hampir rata-rata semua varian untuk jenis kemasannya sudah ada yang beli. Tapi yang gua salut banget sih waktu di awal-awal tuh dibantu untuk ada yang beli itu sampai 4 kilo. Jadi kemasan 1 kilo tuh 4 kilo totalnya, terus 3 kilo, 2 kilo. Benar-benar kita membuat usaha tuh langsung ya senang aja gitu ya, senang. Karena usaha kita tuh dilirik sama orang lain, terus dihargain sesuai dengan yang kita jual gitu ya. Kita ngejual produk sama ngejual rasa, ngejual kepercayaan sama customer gitu ya. Alhamdulillah banyak yang beli gitu, dan bahkan juga ada yang sempat menjadi reseller kita gitu. Jadi hampir per hari itu dia pesan 2 kilo per hari ininya. Cuma ya kita nggak tahu ya, namanya orang mungkin ada rasa untuk ingin punya untung lebih tinggi, akhirnya kayaknya gue nggak tahu sih benar apa nggak, kayaknya terus orangnya bikin sendiri. setelah tahu gitu kan, setelah dirasain apa sih rasanya, terus bumbunya kayak gimana, abis itu hilang kontaknya tuh, nggak mesen lagi. Kenapa nih? Nah, itu ceritanya kita. Setelah udah hilang gitu ya,
gue tanya lah tuh kan udah berapa hari nggak pesen. Gue tanya, nggak pesen lagi bu untuk basrengnya. Alasannya apa? Masih ada mas gitu ya. Oh masih ada ya ininya. Oke. Kita nggak percaya aja gitu ya, yang jangan suzon sama orang, anggap aja percaya. Tapi setelah beberapa hari lagi gitu ya, gue tanya lagi, bilangnya masih ada gitu ininya. Wah, agak curiga gue kan itunya, udah mulai curiga nih beneran masih ada. Yang udah itu cepet banget habisnya, atau dia mencoba membuat sendiri gitu ya, kita nggak tahu ini. Ya udah dari situ sih 2 kali pertanyaan gue sih udah kagak perlu gue tanya lagi gitu ya, nggak perlu gue tanya lagi. Nggak tahu kenapa pas akhir-akhir ini nih, kemarin lusa tiba-tiba WA gue lagi untuk pesan 3 kilo awalnya, terus berikutnya 2 kilo. Ada apa nih? Kenapa nih? Lebih pada suka buatan proses bumbunya bini gua, terus kan potongan gua, packingan gua, atau gimana kok tiba-tiba pesan lagi gitu, yang kemasannya besar. Jadi kan sebetulnya kemasan besar kalau misalkan sekilo mungkin kalian bisa untuk konsumsi sendiri ya, tapi kalau udah lebih dari 1 kilo menurut gua sih kemungkinan dijual lagi. Karena kalau misalkan kalian beli sekilo terus kalian pecah menjadi kemasan 60 gram atau 250 gram, yakin untung kalian. Kalau nggak percaya bisa cobain order di bawah, nanti dicantumin untuk link pembeliannya. Coba kalian itu kalau misalkan memang kalian mencoba untuk membuka usaha gitu ya, tapi kalian bingung, bisa ininya kalau misalkan mau kerja sama-sama kita, bisa kalau mau jualin basreng ininya jadi reseller bisa. Karena dari situ yang tadi gue bilang kemasannya pertama 60 gram, 250, 500 sampai 1 kilogram. Ternyata kita kepikiran bahwa kalau misalkan kita taruh di tempat SD gitu ya, terus toko-toko yang dekat SD, ternyata kita berpikir untuk bikin yang kemasannya lebih kecil lagi gitu, dan akhirnya jadi kita buat kemasannya yang 1.000 rupiah jualannya, 1.000 rupiah. Jadi kita taruh di kemasan ini, plastiknya plastik buatan untuk 1 kilo. Jadi kemasan yang besarnya, nah kita kecil-kecilin seperti ini tuh. Ini bisa kalian lihat sendiri nih. Ini yang gurihnya bentuknya kayak begini nih jadinya. Ini kemasan yang 1.000 rupiah. Ini yang pedesnya. Kalau pedesnya memang agak kotor tuh karena memang bubuk cabenya gitu. Cuma nggak masalah, yang penting dimakan tuh masih kriuk. Nah kita buat yang 1.000-nya isinya 50 piece. Jadi untuk menjangkau jajan anak SD gitu ya. Ya alhamdulillah itu juga kan kita promosinya selain ke teman kerja, ke tetangga gitu ya, dan juga ke warung-warung sembako, ke warung makan, warung kalau pagi itu nasi uduk, terus kalau malam kita taruh juga di tempat pecel gitu ya, pecel lele, pecel ayam. Alhamdulillah deh, benar-benar kalau misalkan kita tuh punya waktunya lebih luang lagi sih, mungkin kita bisa pasarin ke naruh ke tempat yang lain yang lebih jauh ya. Cuma karena memang kita buat per dua minggu kita wajib ganti. Cuma kadang juga kelewat gitu karena bener-bener waktunya tuh nggak dapat gitu waktunya. Jadi ya banyaklah ceritanya gitu ya. Nanti juga kalau misalkan kita lagi nuker basreng ke tempat yang lain, nanti akan kita bikin konten lagi ya. Jadi untuk sekarang sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk Sobat F yang sudah menonton video ini. Bagi yang
minat untuk coba usaha, tapi misalkan masih bingung untuk membuatnya, mau masarin dulu, silahkan kalian bisa beli, nanti linknya kita taruh di deskripsi ya. Terus untuk teman-teman atau sobat F yang baru menonton video ini, terus juga belum subscribe, bantu kami untuk subscribe, terus di like. Kalau misalkan memang ini menurut kalian bermanfaat untuk di share, kalian bantu share, dan juga follow juga, itu ada akun TikTok kami, terus akun Facebook ya, dan Instagram baru muncul lagi. Jadi benar-benar kita tuh ngebuat gimana caranya bikin konten berdua, benar-benar berdua di rumah ini ya. Terus diganggu sama anak-anak, dua malaikat kecil kami yang benar-benar lagi aktif-aktifnya gitu ya. Apalagi yang paling kecil tuh gelendotan mulu sama emaknya gitu. Jadi sebisa mungkin beri kami semangat lagi untuk kita berusaha bikin konten lebih sering lagi, karena udah berapa lama ya kita nggak bikin konten tuh, yang terakhir kita bikin konten udah berbulan-bulan lah, paling juga cuma short itu juga kadang ya kan sebentar doang kalau short ya. Makanya kita mencoba untuk aktif kembali lagi untuk bikin konten YouTube ini gitu ya. Nah, makanya kalian tetap support Pranky Family Channel, apapun itu kontennya, supaya kita di sini tempat untuk sharing gimana caranya kita mendapat penghasilan di rumah gitu. Pokoknya selalu saling sharing di sini. Makanya kalian komen di bawah, kita mau saling masukan atau ide-ide yang lain, pertanyaan gitu, boleh, silakan bisa di komen ya, komen di bawah ya. Oke, Sobat F, terima kasih udah ikutin video kita kali ini. Ya, berikutnya nanti kita bikin kontennya nih kan baru motong gitu ya. Nanti kita kasih tahu untuk cara penggorengannya, habis itu nanti cara pembumbuannya, cara packingnya, sampai cara pemasarannya gitu ya. Iya, supaya kalian penasaran dengan bisnis bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.